Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saudara-saudara, keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia dimanapun berada, saudara-saudara keluarga besar Abdesi dari Sabang sampai Merauke dan saudara-saudara perangkat desa dimanapun berada. Yang pertama dan utama tentunya saya selalu berdoa semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat terus mengabdikan diri kita di desa untuk melayani masyarakat desa, merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa dan menyejahterakan desa. Hari ini saya ketemu dengan Ketua Abdesi Kabupaten Tanah Laut. Ya, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Ada beberapa hal yang sangat menarik, teman-teman, ketika kita bersama sama-sama terwadai dalam sebuah organisasi baik Abdesi maupun DPM PDI yang kesemuanya berjuang untuk desa secara keseluruhan. Nah, hari ini kebetulan Ketua Abdesi Tanah Laut yang hadir bersama saya ingin bercerita tentang bagaimana memperkuat atau bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena perkuatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa adalah bagaimana memudaya gunakan SDM. Dan selamat siang Pak siapa Pak? Pak Samsiar. Pak Samsiar, kita sering ketemu di Tanah Laut. Begini Pak, saya mendengar di sana itu kesejahteraan, terutama kepala desa dan perangkat desa sudah cukup baik. Boleh diceritakan Pak, seperti apa Bapak berjuang hingga kemudian di Kalimantan Selatan, di Tanah Laut ini, apresiasi pemerintah kepada kinerja kepala desa sudah cukup lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Kades Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambung Molang, Kabupaten Tanah Laut. Saya dipercaya dari kawan-kawan pemerintah desa sebagai Ketua Abdesi Kabupaten Tanah Laut di pelayan hari berkenaan dengan kesejahteraan pemerintahan desa di Kalimantan Selatan, terutama di Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah kami di Kabupaten Tanah Laut untuk sekarang mendapatkan jalan yang tertinggi di beberapa kabupaten, ada 11 kabupaten di Kalimantan Selatan. Jadi kami untuk Kabupaten Tanah Laut alhamdulillah yang tertinggi. Sedangkan kisaran, izin untuk menyampaikan bukannya apa-apa, ini kan sekedar kita sharing untuk kita tukar pendapat buat semuanya. Kalau kami kemarin pas waktu ada transisi Pak, izin transisi antara pergantian masa jabatan antara bupati baru dan bupati lama, di situ ada megang PJ kemarin setahun lebih. Jadi di situ ada masa transisi, di situ kami menempatkan dari Abdesi. Waktu itu Abdesi baru dibentuk juga, baru cuman beberapa bulan, cuma saya langsung tampung aspirasi dari kawan-kawan semua berkenaan dengan gaji kepala desa, keseluruhan aparatur desa, habis itu dari dusun semuanya. Dan alhamdulillah waktu itu kami adakan rakor, beberapa kali rakor, dan disepakati kami mengusulkan untuk kenaikan. Dan untuk gaji keseluruhan kami minta waktu itu 10 juta. Dan untuk sekretaris, habis itu kaur-kaur, dan kita naikkan semuanya. Dan alhamdulillah kemarin pas bupati baru dilantik, dan sebenarnya sebelum bupati dilantik sudah di ACC Pak. Jadi semacam kita itu jeli membaca situasi politik salah satunya. Gitu. Jeli, kita harus jeli membaca situasi politik, dan kena kalau misalnya lepas ya lepas juga Pak. Artinya gini Bapak, jadi dalam rangka untuk mencapai itu komunikasi antara Abdesi, teman-teman perangkat desa bersama pemerintah dalam hal ini bupati itu harus intens ya Pak? Harus intens, harus kompak gitu, harus kompak. Dan kami di sana kan ada, jujur kalau buat Abdesi, kalau kami ya alhamdulillah, kalau kami komitmen kami organisasi yang namanya Asosiasi Pemerintahan Desa bukan buat kepala desa Pak, buat semuanya, buat PPDI, buat BPD, habis itu buat yang lain-lain yang berkenaan dengan kelembagaan dan pemerintahan desa. Dan kalau kami misalnya rakor, kami undang semua Pak. Kami itu bukan mengundang cuman kami dari Abdesi, semuanya kami undang, kami tampung permasalahan. Makanya kemarin sebelum saya berangkat untuk menghadiri besok acara, hari ini acaranya, acara Desa Bersatu, kemarin kami audiensi di DPRD Kabupaten Tanah Laut, dan ada 10 rencana yang kami ajukan, semoga nantinya untuk kedepannya bisa direalisasi lagi. Jadi ini
saya pernah merasakan bagaimana orang memperjuangkan apa yang diharapkan teman-teman harus berhadapan dengan politisi dan bupati kan kira-kira. Pak, jurusnya seperti apa Bapak bisa dekat dengan bupati? Bapak ini kan juga terkait dengan budgeting anggaran kan. Komunikasinya juga dengan badan anggaran di DPR pun seperti apa Pak? Yang jelas Pak, yang pertama tadi kita harus jeli Pak. Jeli membaca arah politik, habis itu kita berdekatan. Cuman kita jangan terlalu juga apa itu sifatnya kita kades itu netral kan. Cuman jangan kebaca di masyarakat kita nih mendukung ini. Cuman secara main cantik ya gitu. Yang jelas itu. Dan alhamdulillah kemarin welcome Pak semua. Dan alhamdulillah pas waktu pemilihan alhamdulillah kami dari Abdesi jadi primadonanya Pak. Yang kesini ke situ di situ kami kan dari Abdesi yang leader untuk menentukan suatu kemenangan untuk pilkada, salah satunya ya Abdesi. Berarti gini, berpolitik boleh, tapi baju gak boleh kelihatan kan gitu. Nah benar, berpolitik boleh gitu, kalau baju gak boleh kelihatan, benar itu. Jadi itu kuncinya Pak Samsiar ketika memperjuangkan apa yang menjadi perjuangan Abdesi dan teman-teman gerakan nasional. Fakta yang tidak bisa dibantah bahwa ini bisa melaksanakan dan mengeksekusi yang akhirnya teman-teman kesejahteraan teman-teman di Kalimantan Tanah Laut, kepala desa dan perangkat desa boleh saya katakan menjadi yang tertinggi saat ini di Indonesia. Ya, yang tertinggi di Indonesia. Mungkin kalau di Jawa itu kurang lebih yang dekat hanya di Kabupaten Pokok yang kemarin kita gunakan acara untuk karena memang dia sudah sangat maju. Nah ini yang kenapa kita harus tampilkan di sini Pak. Ini agar teman-teman di Indonesia, pengurus Abdesi, DPR, PPD dimanapun berada, fokus dalam berjuang kan begitu. Ya, fokus dan kompak. Nah, jadi ketika kita boleh berpolitik, baju tidak boleh kelihatan dan fokus. Tahu alur kan begitu kan? Bagaimana bermain di badan anggaran, bagaimana di bupati kan gitu ya. Coba Pak, kiat-kiatnya lah membangun komunikasi dengan lintas politik kemudian Pak Bupati itu seperti apa? Kalau kiat-kiat itu kayaknya Pak, kita kata saya tadi kita ngikut alur, bisa baca situasi. Cuman kita jangan sampai kata sampean tadi kita berpolitik baju kita kelihatan. Jangan sampai itu yang jelas itu. Cuman kita yang jelas komitmen kita Pak di suatu organisasi itu yang pertama Pak kita harus kompak. Kalau kita untuk menyatukan menginginkan suatu tujuan yang sama harus kompak. Yang pertama ini kita harus solid, kompak untuk itu, dan jangan sampai kita ada perbedaan yang kelihatan. Jadi kan otomatis petinggi kita kalau kita melihat kompak, oh ini solid, berarti dia nggak berani macam-macam dengan kita. Kalau persatuan kita semakin kompak, otomatis dia membaca, oh perlu ini yang kita dekati, oh perlu ini yang kita rangkul. Jadi mau nggak mau kan dengan kekompakan kita, dengan kebersamaan kita, makanya saya di sana orang aja kadang bingung. Kayak Pak Desi dari PPDI saya undang, PPDI saya undang juga kalau acara-acara. Malah kalau mereka berkenaan dengan Pak Ketua ini gimana, kami mau mengadakan dananya kita bikin nanti suatu acara yang bisa mendapatkan dana. Kayak kemarin saya buat rapor, alhamdulillah ada caranya gini, alhamdulillah. Yang jelas pertama kita jangan mementingkan pribadi kita sebagai ketua, itu pertama kuncinya di organisasi. Itu kalau buat saya kita pentingkan buat orang banyak. Itu kalau kunci saya. Jadi kata kuncinya kompak. Kita bisa menguasai politik tetapi baju kita tidak terlihat. Kita berpolitik baju kita tersembunyi di sana. Itu yang Pak Samsiar lakukan, dan tidak aneh kemudian saya selalu katakan bahwa kalau kepala desa dan perangkat desa itu bersatu, itu tidak ada satu kekuatan politik manapun yang mampu menghadang. Benar itu benar. Kalau kita mau bersatu tidak akan bisa yang lain bisa. Itu kuncinya gitu. Dan apa yang kita ini pasti menjadi prioritas kan kira-kira. Jadi itu kira-kira teman-teman. Jangan kemudian kita terpecah belah oleh politik tanpa kita memiliki bergaining di sana. Karena sekali lagi berpolitik itu merebut kekuasaan. Kekuasaan itu sebenarnya yang direbut adalah anggaran. Ketika kita bisa menguasai medan politiknya tanpa baju kita terlihat, maka semuanya akan nyaman bersama kita. Ya, benar itu kuncinya. Salah satu kuncinya itu. Ini yang sudah dilakukan kan? Ya. Dan sekali lagi saya ulang kawan-kawan, soliditas menjadi kata kunci. Koordinasi di level kita, DPR PPD di masing-masing tingkatan dengan Abdesi harus terjaga, harus terbangun.
karena kepentingannya sama, kepentingan membangun desa, mensejahterakan masyarakat desa dan memperkuat sistem penyelenggaraan pemerintahan desa. Terima kasih Pak Sofyan atas ilmunya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi inspirasi teman-teman di Indonesia. Dan untuk kawan-kawan, kalau yang nanti ingin lebih detail, nanti bisa berkomentar di kolom komentar, tanyakan nomornya Pak Samsyar biar kita bisa belajar kan, gitu-gitu kan kira-kira. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Salam.